Baik, saya akan menjelaskan tentang codingan yang sudah dibuat pada file data collection binary. Di sini ada import library dan inisialisasi, di mana program mengimport berbagai library seperti CV2 untuk operasi pengolahan citra, hand detector dari CVZone untuk mendeteksi tangan, classifier untuk klasifikasi, NumPy untuk manipulasi array, dan OS untuk operasi sistem seperti manajemen file. Selain itu, load model dari crash.models digunakan untuk membuat model jaringan saraf. Selanjutnya ada inisialisasi kamera dan detektor tangan. Kamera video diinisialisasi menggunakan CV2 video capture dalam kurung 0 untuk mendapatkan akses ke video dari webcam. Kemudian objek hand detector diinisialisasi untuk mendeteksi tangan dalam frame video. Selanjutnya ada loop utama, di mana program berjalan dengan loop utama yang terus-menerus membaca frame dari kamera, seperti capture.read. Setiap frame dibalikan secara horizontal menggunakan CV2.flip dalam kurung frame, 1 agar mirroring horizontal dari kamera bisa dihindari. Selanjutnya ada deteksi tangan, di mana kodenya itu hd.findHand dalam kurung frame, throw sama dengan false, dan flip type sama dengan true. Itu digunakan untuk mendeteksi tangan dalam frame. Jika tangan terdeteksi dalam kurung if hands, titik 2, kemudian program mengambil bagian dari frame yang berisi tangan dalam kurung image dan melakukan operasi pengolahan citra seperti konversi ke grayscale, pengambilan, dan thresholding adaptif untuk menghasilkan gambar biner dalam kurung TH3. Kemudian gambar hasil pengolahan dalam kurung ing_final ditampilkan dalam jurnal binary. Selanjutnya, interaksi pengguna. Program mendeteksi tombol yang ditekan CV.toWedKey1, tombol N mengganti direktur untuk menyimpan, kemudian tombol A memulai atau menghentikan proses pengambilan gambar tangan berdasarkan variabelnya flag. Jika flag diaktifkan, program menyimpan gambar tangan yang dihasilkan dari proses pengolahan sebelumnya ke dalam directory yang sesuai. Selanjutnya, penanganan error yang terdapat penanganan exception menggunakan try except untuk memastikan program tetap berjalan dan mencatat kesalahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, pembebasan sumber daya. Setelah selesai, sumber daya seperti kamera dalam kurung capture.release dan jendela-jendela tampilan dalam kurung cv2.destroy all windows dibebaskan. Kemudian program ini dirancang untuk memfasilitasi pengumpulan data gambar tangan untuk keperluan pembelajaran mesin seperti pelatihan model pengenalan gestur tangan. Selanjutnya, pada file data collection final, input library, program mengimpor beberapa library yang diperlukan seperti CV2 untuk operasi ini, pengolahan citra, dan hand detector dari CV2 hand tracking module untuk mendeteksi tangan dalam frame video. Selanjutnya ada inisialisasi variabel. Ada capture sama dengan cv2.videoCapture dalam kurung 0
inisialisasi untuk mengakses kamera webcam dengan nomor indeks 0. Kemudian ada HD sama dengan hand detector, max hand, atau dalam artian di sini maksimal yang ditampilkan pada layar itu hanya cuma satu tangan saja yang bisa dideteksi. Dengan untuk deteksi tangan yang maksimal satu dalam frame. Selanjutnya ada count, digunakan untuk menghitung jumlah file dalam directory yang diakses. Selanjutnya ada cdir, center-dir, inisialisasi untuk directory saat ini yang digunakan untuk menyimpan gambar. Kemudian inisialisasi gambar putih. White sama dengan np.honest untuk membuat gambar putih berukuran 400 x 400 pixel. Kemudian ada loop utama, di mana program berjalan dalam loop tak terbatas atau while through. Selanjutnya ada frame sama dengan capture.read itu untuk membaca frame terbaru dari kamera. Lalu ada frame sama dengan cp2.flip dalam kurung frame, 1 digunakan untuk memutar gambar secara horizontal agar tidak terjadi mirror. Selanjutnya ada deteksi tangan. Hand sama dengan hd.findHand, frame, draw sama dengan false, flip type sama dengan true. Fungsinya untuk mendeteksi tangan dalam frame. Jika tangan terdeteksi, if hands, program mengambil koordinat dan gambar tangan dari cv2.line dan cv2.circle. Digunakan untuk menggambar skelet tangan dan titik penting atau landmark pada gambar putih. Selanjutnya ada interaksi pengguna. Program mendeteksi tombol yang tekan cv2.whitekey dalam kurung 1. Kemudian ada tombol N. Tombol N itu untuk mengganti direktur untuk menyimpan gambar ke huruf berikutnya. Dan tombol A memulai untuk menghentikan proses pengambilan gambar tangan. Jika flag diaktifkan, program menyimpan gambar tangan yang telah digambar skeletnya dalam kurung skeleton 1 ke dalam direktori yang sesuai. Lalu ada penanganan error. Terdapat penanganan exception menggunakan try except untuk memastikan gambar tetap berjalan dan mencatat kesalahan yang mungkin terjadi. Lalu ada pembebasan sumber daya. Jika sudah selesai semua, sumber daya seperti kamera dalam kurung capture.release dan jendela-jendela tampilan dalam kurung cv2.destroy all windows itu dibebaskan semua. Program ini berguna untuk mengumpulkan dataset gambar tangan dengan pose yang berbeda-beda untuk keperluan pengembangan sistem deteksi atau pengenalan gestur tangan menggunakan teknologi computer vision. Lalu di sini ada file final_thread.py, di mana di sini ada struktur dan organisasi kode. Pada struktur organisasi kode, pisahkan kode dalam fungsi-fungsi dan kelas-kelas yang lebih terkelola. Dari menaruh semua logika di dalam metode init dan video loop agar lebih mudah dipahami dan dipelihara. Misalkan kepentingan seperti manajemen UI, deteksi tangan, prediksi, dan sintesis suara ke dalam metode-metode atau kelas-kelas yang berbeda untuk meningkatkan keterbacaan dan kemudahan pemeliharaan. Lalu ada penanganan error. Tambahkan penanganan error yang lebih kuat di seluruh kode, terutama di area-area di mana pengecualian mungkin terjadi seperti operasi file,
load underscore model, dan pengolahan gambar operasi CV2. Kemudian ada bagian UI-nya, itu merupakan tingkatkan responsivitas antarmuka pengguna atau UI. Saat ini Anda menggunakan root after dalam kurung 1, self.video underscore loop untuk memperbarui UI yang mungkin terlalu sering dan tidak perlu. Sesuaikan frekuensi ini berdasarkan kebutuhan pembaruan tampilan sebenarnya. Lalu ada manajemen sumber daya. Pastikan manajemen sumber daya yang tepat terutama untuk CV2.video capture. Dengan melepaskan dengan benar, yaitu dengan self.vs.release. Saat aplikasi keluar dengan metode destructor. Kemudian ada komentar, kode, dan dokumentasi. Tambahkan komentar dan docstring untuk menjelaskan tujuan fungsi, metode, dan blok logik kompleks. Ini akan memudahkan orang lain dan diri Anda sendiri yang akan datang untuk memahami kode tersebut. Lalu ada pengujian dan debugging. Uji aplikasi secara menyeluruh dengan berbagai gerakan tangan untuk memastikan pengenalan yang akurat dan interaksi yang tepat. Gunakan logging atau pernyataan print secara efektif untuk debugging, terutama saat menangani pengecualian. Dengan memperbaiki dan mengorganisir kode sesuai dengan poin-poin di atas, Anda dapat meningkatkan kualitas keterbacaan dan pemeliharaan aplikasi Anda secara keseluruhan. Selanjutnya, ada file prediction WO under GUI. Yang pertama ada penanganan head file. Saat menggunakan pad file di Python, terutama di Windows, kita perlu menggunakan string mentah seperti prefix dengan R atau double blacklist untuk menghindari masalah dengan karakter escape. Kemudian ada escape gambar, pastikan gambar masukkan white dalam kasus kita. Kemudian ubah bentuknya dengan benar sebelum diberikan ke model untuk diprediksi. Bentuknya harus sesuai dengan yang diharapkan oleh model. Lalu ada prediksi model. Setelah diubah bentuk, pastikan untuk mengkonversi gambar ke tipe data yang tepat, di mana rumusnya itu float 32 dalam kasus kita. Dan normalisasikan jika diperlukan sebelum diberikan ke fungsi predict model. Lalu ada output debugging. Komentari pernyataan print yang tidak perlu. Pernyataan print yang dengan keluaran besar bisa memperlambat program Anda. Ini berguna untuk debugging, tetapi di lingkungan produksi bisa memperlambat aplikasi kita. Lalu ada penanganan error. Bungkus loop utama Anda dalam blok try except untuk menangkap dan mencatat semua exception yang terjadi selama runtime. Ini akan membantu kita mendiagnosis masalah lebih mudah. Lalu ada identifikasi, di mana pastikan semua blok kode, pernyataan, if, for, dan lain-lain diidentifikasi dengan baik untuk kejelasan dan menghindari kesalahan sintaks. Dengan memperbaiki poin-poin seperti yang sudah dijelaskan, maka kode kita seharusnya dapat berjalan dengan lancar dan lebih mudah untuk didebug. Oke, selanjutnya akan
demokan ya. Jadi untuk tampilan outputnya tuh contoh yang A ya. Ini A, ini B, ini C. Tapi untuk program di sini ada sedikit kekurangan, itu keakurasiannya itu belum 100%. Masih banyak yang harus didalami lagi. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.